Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Mengucap syukur, sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang langkah-langkah untuk kita menjadi seorang pemenang, langkah-langkah untuk menjadi hidup yang berkemenangan. Kita buka dalam Ulangan pasalnya yang ke-20 di ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini dikasih perikop di sana, judul perikopnya itu hukum perang. Ya, Ulangan ini Bapak Ibu Saudara, kitab Ulangan mencatatkan beberapa hukum perang yang ada pada saat itu, yang dimana disampaikan untuk orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam hal ini juga mencatatkan bagaimana menceritakan bangsa Israel ini melawan banyak sekali bangsa-bangsa yang lain, di mana bangsa-bangsa yang lain menjadi satu musuh mereka. Dan di pasal ini menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel melawan bangsa Kanaan pada saat itu. Di ayat yang pertama dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, di sini diceritakan bahwa ada bangsa yang ingin menyerang bangsa Israel, tetapi dikatakan bangsa itu membawa kuda dan kereta. Kuda dan kereta ini berbicara tentang senjata militer Bapak Ibu Saudara. Artinya mereka yang mau menyerang bangsa Israel, musuhnya bangsa Israel, mempunyai banyak sekali senjata militer yang akan menghancurkan bangsa Israel. Ternyata ini adalah satu gambaran dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam satu masalah, ada dalam satu intimidasi, dalam satu hal ini Bapak Ibu Saudara, iblis itu punya banyak cara, punya banyak alat untuk menghancurkan, untuk membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berarti. Iblis punya banyak cara. Sedangkan di ayat ini dikatakan bahwa bangsa Israel mereka tidak punya persediaan senjata, tetapi yang mereka punya adalah di mana mereka harus mengandalkan Tuhan untuk memperoleh kemenangan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, saya katakan tadi, kita mungkin tak berdaya, mungkin kita merasa kita tidak mampu, tetapi iblis dia punya banyak cara untuk menghancurkan kita, untuk membuat kita jatuh, untuk membuat kita lemah, punya banyak cara. Tetapi di ayat yang pertama tadi dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, dikatakan maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Di sini Tuhan mengingatkan bangsa Israel, dikatakan bahwa janganlah engkau takut, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ketika ada dalam satu intimidasi, banyak orang ketika ada dalam satu masalah, satu pencobaan, di mana mereka fokus kepada masalah itu. Mereka lupa bahwa sebenarnya Tuhan sedang menyertai mereka dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Tuhan menyertai hidup saya dan saudara. Seringkali kita tidak menyadari akan hal itu, sehingga kita terfokus kepada satu ketakutan, kepada satu pencobaan itu, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan sedang menyertai kehidupan kita. Dan kemudian apa yang selanjutnya dilakukan sehingga mereka memperoleh satu kemenangan? Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara di ayat yang kedua, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat
Ayat 3 dikatakan dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Dikatakan janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Yang mereka harus lakukan untuk bisa memperoleh kemenangan adalah membuat mereka jangan lemah hati, membuat mereka jangan gentar, membuat mereka jangan gemetar, Bapak Ibu Saudara. Itu juga yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam satu masalah pencobaan, ketakutan. Hal yang kita harus lakukan adalah jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah gemetar. Bagaimana kita mau mendapatkan satu kemenangan kalau mungkin ada pencobaan datang dalam hidup kita, kemudian kita takut, kemudian kita nyerah, kemudian kita merasa wah saya kalah. Tetapi Tuhan mengingatkan mereka, jangan takut, jangan gemetar, jangan gentar. Bapak Saudara dikasih Tuhan. Kenapa hal itu mereka harus lakukan? Di ayat yang keempat dikatakan sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan inginkan mereka jangan takut, jangan gentar. Karena kenapa? Tuhan ingatkan sekali lagi bahwa karena mereka disertai oleh Tuhan yang akan memberikan kemenangan atas setiap musuh-musuhnya. Demikian juga kehidupan kita diingatkan kembali bahwa dalam situasi yang genting jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena Tuhan sedang menyertai kita. Dia sedang mempersiapkan satu kemenangan buat diri kita, satu kemenangan buat hidup kita. Dalam kita melawan setiap musuh-musuh kita, yaitu ketakutan tadi, pencobaan, masalah, Tuhan sedang mempersiapkan satu kemenangan. Tapi mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan mempersiapkan peperangan untuk kita? Karena Dia ingin kita mengalami kemenangan terus-menerus. Kita terbiasa untuk mengalami yang namanya satu kemenangan terus-menerus. Tuhan ingin hidup anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar menang, tetapi memiliki yang hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Mungkin saya nggak tahu apa yang menjadi masalah hidup kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi pencobaan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mengerti mungkin apa yang hal-hal ini saudara akan alami. Tetapi satu hal firman Tuhan ingatkan, kita harus ingat kembali, Tuhan sedang menyertai kita. Kita harus lakukan di mana kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Supaya apa? Ketika kita melakukan hal itu, Tuhan bekerja untuk memberikan kemenangan yang dahsyat dalam hidup kita. Ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya memberkati setiap kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.